Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roro Diaskar Arum dengan NIM 173150425. Di video kali ini saya ingin membuat tata cara penyusunan karya ilmiah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya. Skripsi yaitu karya ilmiah tertinggi dalam jenjang akademik seseorang untuk memperoleh derajat keilmuan dalam program S1. Tesis merupakan karya ilmiah yang dikerjakan untuk memperoleh derajat keilmuan dalam program S2, sehingga memperoleh gelar magister atau master sedangkan disertai jenjang S3. Karakteristik skripsi ada 5, yaitu yang pertama karya ilmiah yang dihasilkan dengan pendekatan metode ilmiah. Lalu yang kedua, studi hasil penelitian yang sudah dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Lalu yang ketiga, temuan yang dihasilkan diharapkan merupakan pengembangan dari yang sudah dilakukan peneliti lain atau suatu temuan baru. Kemudian yang keempat, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan hasil peneliti untuk skripsi seseorang, mahasiswa dibimbing oleh suatu komisi pembimbing terdiri dari 2 orang, yaitu pembimbing materi dan pembimbing teknis. Dan terakhir yang kelima, proposal penelitian untuk skripsi perlu disampaikan secara jelas, minimal berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis, metode penelitian, rencana sistematika penulisan, serta daftar pustaka untuk membantu kelancaran penelitian. Dapat ditambah dengan jadwal atau rencana kerja. Hasil penelitian untuk menuliskan skripsi diajukan sesudah menyelesaikan seluruh ujian mata kuliah. Mahasiswa mulai penelitiannya sesudah proposal penelitian disetujui oleh komisi pembimbing dan atau ketua program studi. Proposal ini dipresentasikan dalam ruangan yang dihadiri oleh mahasiswa lainnya. Kemudian ada susunan dan cakupan isi proposal, yaitu sebagai berikut. Bagian pembuka terdiri dari lembar judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel jika ada, daftar gambar jika ada, dan daftar lampiran jika ada. Bagian isi terdiri dari 5 bab. Yang bab pertama itu pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Lalu ada bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, terdiri dari 4 sisi, yaitu tinjauan teori-teori, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Yang bab ketiga itu metode penelitian, bab keempat rencana sistematika penulisan, yang kelima itu ada rencana pelaksanaan sebagai pelengkap jika diperlukan, ada jadwal pelaksanaan dan biaya penelitian. Bagian penutup itu ada daftar pustaka dan lampiran. Dan cakupan isi skripsi. Bagian pembuka itu ada 12 sesi. Yang pertama halaman sampul, yang kedua halaman judul, ketiga halaman pengesahan, keempat ringkasan atau abstraksi, kelima lembar keaslian skripsi jika diperlukan, lalu yang keenam lembar ungkapan bijak atau moto jika diperlukan, yang ketujuh ada riwayat hidup, yang ke-8 ada kata pengantar minimal berisi ucapan syukur dan terima kasih, dapat ditambah dengan tujuan dan kesimpulan penelitian. Lalu yang ke-9 daftar tabel dan cakupan isi skripsi. Bagian isi yaitu ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada 4 sesi. Yang pertama latar belakang, pemilihan masalah, sebaiknya fenomena masalah dikupas dengan baik dengan menyajikan informasi atau data yang akurat. Lalu yang kedua perumusan masalah, uraian identifikasi atau spesifikasi masalah yang menjadi pokok bahasan dan sedapat mungkin disusun dalam bentuk kalimat tanya. Jadi berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Lalu ada tujuan penelitian, yaitu uraian apa yang akan dilakukan atau diperoleh dalam skripsi ini berdasarkan masalah yang dirumuskan sebelumnya. Lalu yang terakhir kegunaan penelitian, yaitu manfaat hasil penelitian yang diharapkan, misal untuk pengembangan teori dan penerapannya, pembuat kebijakan atau untuk institusi tertentu. Dan cakupan isi skripsi.
Bagian isi yaitu ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada 4 sesi. Yang pertama latar belakang, pemilihan masalah, sebaiknya fenomena masalah dikupas dengan baik dengan menyajikan informasi atau data yang akurat. Lalu yang kedua perumusan masalah, uraian identifikasi atau spesifikasi masalah yang menjadi pokok bahasan dan sedapat mungkin disusun dalam bentuk kalimat tanya. Jadi berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Lalu ada tujuan penelitian, yaitu uraian apa yang akan dilakukan atau diperoleh dalam skripsi ini berdasarkan masalah yang dirumuskan sebelumnya. Lalu yang terakhir kegunaan penelitian, yaitu manfaat hasil penelitian yang diharapkan, misal untuk pengembangan teori dan penerapannya, pembuat kebijakan atau untuk institusi tertentu. Cakupan dan susunan skripsi. Ada isi skripsi bagian bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Yang pertama tinjauan teori-teori, uraian teori dan konsep yang relevan dengan masalah yang dirumuskan, termasuk membahas kontroversi antara teori atau konsep jika ada. Jika cukup kompleks, bagian tinjauan teori ini dapat terdiri dari beberapa subjudul. Lalu ada penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya untuk masalah yang sama atau relevan saja. Yang ketiga, kerangka pemikiran disusun relevan dengan identifikasi masalah, dapat disajikan dalam bentuk flowchart atau model verbal matematika atau statistik yang mengungkapkan rumusan masalah lebih jelas lagi beserta pemecahan masalahnya dan atau keterkaitan dari semua tujuan penelitian sehingga memudahkan menyusun metode penelitian. Lalu ada hipotesis yang terakhir di bab 2, uraian atau rumusan jawaban sementara mengenai permasalahan berdasarkan landasan teori atau konsep dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Dan cakupan isi skripsi bagian isi bab 3 ada metode penelitian, uraian tahapan penelitian atau research design untuk menjawab permasalahan yang dapat terdiri dari beberapa subbab tergantung jenis penelitiannya. Misalnya bahan atau sumber data, lokasi dan waktu penelitiannya, pemilihan sampel, metode pengumpulan data, instrumen pengukuran dan kuesioner, wawancara, observasi, dan metode analisis. Lalu yang di bab 4 itu ada hasil penelitian dan pembahasan. Judul dari subbab-subbabnya dapat disusun berdasarkan masalah dan cakupan isi skripsi. Bagian isi bab 3 ada metode penelitian, uraian tahapan penelitian atau research design untuk menjawab permasalahan yang dapat terdiri dari beberapa subbab tergantung jenis penelitiannya, misalkan bahan atau sumber data atau lokasi atau waktu penelitian, pemilihan sampel, metode pengumpulan data atau survei percobaan, instrumen pengukuran data yang terdiri dari kuesioner, wawancara, observasi, dan metode analisis. Hasil penelitian dan pembahasan itu ada di bab 4, yaitu judul dari subbab-subbabnya dapat disusun berdasarkan masalah yang diuraikan. Penyajian hasil dapat dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar lainnya supaya mudah diinterupsi dalam pembahasan. Prestasi disajikan dengan bahasa yang efisien dan efektif serta dapat dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian atau referensi yang relevan. Yang bab kelima itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu ditarik dari hasil analisis yang interpretasinya mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian. Dengan kata lain, kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan penelitian. Dan ada saran berisi rekomendasi yang merupakan konsekuensi logis dari kesimpulan untuk diimplementasikan atau untuk penelitian lebih lanjut. Penelitian ada waktu dan tempat, sumber data primer atau sekunder, ada rancangan pengumpulan data, populasi versus sampel, unit observasi dan variabel-variabel yang diamati, survei versus percobaan, ada variabel dan definisi operasional, ada instrumen penelitian, kuesioner, wawancara, observasi, dan alat, yaitu dan terakhir teknik analisis. Susunan dan cakupan skripsi bagian penutup bab 6, daftar pustaka. Semua
sumber kepustakaan yang dikutip dalam skripsi disusun secara sistematik sesuai aturan yang berlaku, atau lihat panduan penulisan karya ilmiah. Lalu yang ketujuh ada bab lampiran, menyajikan informasi penunjang atau pelengkap yang dirujuk dalam skripsi dalam berupa tabel, gambar, atau penjelasan verbal. Karena dinyatakan di awal bab ini bahwa skripsi, tesis, atau disertasi merupakan suatu karya ilmiah, sehingga tata cara penulisannya harus terstruktur dan bahasa yang digunakan juga harus bahasa baku, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan EYD. Oleh karena itu, mahasiswa harus membaca pedoman penulisan karya ilmiah yang biasanya disusun oleh universitas atau komisi pendidikan masing-masing program studi. Sekian video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.